Puji nama Tuhan, saya percaya kita semuanya merasakan hadirat Tuhan tengah-tengah kita, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbagi firman Tuhan kepada setiap kita, hari-hari ini kita percaya bahwa ini adalah hari-hari di terakhir, di akhir zaman ya saudara ya, di mana kehidupan tidak akan lebih baik, pasti akan jauh lebih sulit, jauh lebih susah. Karena itu yang dinubuatkan oleh firman Tuhan, tidak semakin mudah saudara, banyak sekali masalah, pergumulan dan sebagainya. Beberapa waktu lalu ketika saya melayani di satu tempat, suatu perusahaan yang cukup besar saudara ya, melakukan PHK massal ya, dan waktu itu juga manajernya atau direkturnya sempat datang kepada saya dan bilang, "Bapak tolong bantu doa karena memang ada perubahan manajemen sehingga ada bukan ratusan aja, ribuan karyawan yang di PHK saudara. Jadi bahkan ada beberapa dari jemaat kita juga yang terdampak dan cukup sulit ya saudara ya hari-hari ini. Dan bahkan kalau tahun lalu, tahun 2024 juga ada beberapa data di Jawa Timur, kasus bunuh diri juga cukup tinggi saudara ya di Jawa Timur, dan itu menjadi sebuah masalah, sebuah problem bersama bahwa tidak mudah. Bahwa kasus ini bukan hanya sama anak-anak muda yang depresi, yang mengalami tekanan kehidupan yang begitu berat, tapi juga orang-orang tua juga saudara ya, tidak luput dari kejadian ini. Sehingga kalau boleh saya katakan bahwa damai, sejahtera, dan ketenangan itu menjadi sebuah komoditas yang mahal hari-hari ini. Ya, amin Bapak Saudara ya. Itu menjadi sebuah hal yang sulit untuk dicari. Tapi saya percaya setiap orang Kristen harusnya kita melimpah dengan yang namanya damai, sejahtera, dengan ketenangan. Jadi kalau sama-sama kita belajar pada malam hari ini di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kalau kita baca firman Tuhan ini menarik sekali, dikatakan seperti ini saudara, kesudahan segala sesuatu sudah dekat ya. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Nah, menarik sekali saudara, kata-kata berdoa ditaruh di akhir daripada ayat ini. Yang pertama di situ dikutip adalah apa? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau berdoa, hal pertama yang kita harus lakukan, harus kerjakan adalah menguasai diri terlebih dahulu. Menguasai diri dari hawa nafsu, menguasai diri dari keinginan-keinginan daging, menguasai diri dari mungkin kemarahan, emosional kita dan sebagainya saudara. Baru kita bisa tenang dulu, lalu kita berdoa. Karena kalau tidak saudara ya, kalau kita lagi marah, saya percaya bahwa setiap kita kalau pas lagi marah tidak mungkin langsung bisa berdoa ya saudara ya. Kalau berdoa pun pasti doanya akan menjadi doa yang penuh dengan kemarahan. Atau mungkin bahkan doa yang penuh dengan emosional ya. Bahkan mungkin doanya doa kutuk ya saudara. Kalau misalnya kita habis dimarahin sama pimpinan kita, sama bos kita, sama orang tetangga kita, tunggu sama orang tua kita, pasti doanya pasti menjadi doa yang bukan menjadi doa berkat, tapi doa yang cenderung menjadi kutuk saudara ya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa kuasai dirimu dulu. Lalu jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah kalau kita belajar dari Yesus sendiri saudara ya. Kalau kita baca di Markus 4 ayat yang ke-35 sampai 41. Ini menarik, ada sebuah kisah yang cukup luar biasa saudara. Kita sudah sering kali dengar kisah ini. Tentang angin ribut yang diredakan ya saudara ya. Saya akan bacakan buat setiap kita, sama-sama kita simak. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat yang ke-38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Di situ menarik, suatu kali Yesus
bersama dengan murid-muridnya di sebuah perahu, saudara. Yesus tenang sekali, tidur di belakang buritan, saudara ya. Sekalipun apa yang terjadi, ombak, taufan terjadi, badai terjadi, bahkan air sempat masuk ke dalam perahu tersebut. Murid-muridnya panik, murid-muridnya takut, murid-muridnya khawatir sekali. Padahal tadi kalau kita baca di 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan apa? Tenanglah, kuasai dirimu supaya kita bisa berdoa. Saya bisa bayangkan kalau seandainya Yesus tidak ada di perahu tersebut, mereka sampai selesai taufan, bahkan bukan sampai selesai, mungkin mereka akan tenggelam karena mereka nggak bertemu sama Yesus. Tidak ada pribadi yang bisa menenangkan ombak itu. Artinya mereka pun tidak berpikir untuk berdoa, saudara. Saat apa yang terjadi? Saat badai, taufan terjadi. Bukankah hal yang seperti ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita? Saat masalah datang, saat problem datang, seringkali kita gampang panik. Kita khawatir, nanti gimana ya? Nanti kedepannya seperti apa ya? Ini kita sudah kehabisan dana simpanan mungkin. Ini mungkin saya sudah di PHK, tidak ada lagi pemasukan, mulai khawatir. Anak-anak sudah mulai sekolah, sudah mulai ada yang masuk ke kampus, ke universitas, mulai ada biaya pendaftaran dan sebagainya. Ini mungkin uang tidak cukup. Ada banyak hal yang begitu menimpa kita sama seperti yang dialami oleh murid-murid ini. Ada badai, ada topan. Tapi menarik sekali, saudara, waktu mereka datang kepada Yesus, ya, Yesus dengan tenang, saudara ya, dia bangun dari tidurnya, ya, sekalipun itu tidak nyaman harusnya untuk tidur, tapi Yesus bisa dengan tenang tidur. Yesus tidak panik. Yesus dengan tenang dan berkata apa? Tenanglah, ya. Dia berkata kepada angin taufan itu, dia berkata apa? Diam dan tenanglah. Berbeda dengan respon murid-murid itu pada waktu itu. Murid-murid panik, khawatir, takut perahunya karam dan tenggelam. Bahkan ada kata-kata negatif yang keluar ya. Guru, apakah engkau tidak perhatian? Apakah engkau tidak terbeban bahwa kita ini hampir binasa? Tetapi Yesus dengan tenangnya berkata, jangan khawatir. Dan dia menghardik angin itu, diam dan tenanglah. Ya saudara ya. Jadi menarik sekali saudara, kata-kata tenang itu penting saudara ya. Kata-kata tenang itu artinya tetap seimbang dan fokus pada hal-hal ya tentang Tuhan. Atau saudara merenungkan, waktu kita tenang itu bukan kosong pikirannya saudara ya. Tetapi kita merenungkan kebaikan dan pertolongannya. Sehingga komunikasi kita kepada Tuhan itu menjadi jelas. Ya, masuk akal, spesifik dan berkenan kepadanya. Nah, kata-kata merenungkan itu saudara ya, kata-kata merenungkan dari kata-kata tenang tadi merenungkan itu memiliki arti yang sama dengan selah saudara ya. Ya, yaitu pause atau rehat atau jeda ya, berhenti sejenak saudara ya. Jadi tenang itu, jadilah tenang itu supaya kita semuanya dapat berdoa. Waktu ada masalah, jangan buru-buru panik saudara, tenang dulu. Ada satu anak muda anak youth saudara ya, kalau ada apa-apa gitu misalnya di pelayanan gitu, yang lainnya sudah pada panik, dia selalu ngomong gini dengan kata kuncinya itu gini, sabar, tenang gitu kan. Orang panik langsung jadi adem saudara ya. Dengar kata-kata itu langsung, wah adem, tenang, sabar. Saya juga kalau pas dengar kata-kata itu mau marah gitu langsung, tenang kak, sabar. Oke, langsung ngerem. Ya saudara ya, habis itu baru berdoa. Enggak ya saudara ya. Habis itu baru bisa berpikir lebih jernih saudara ya. Jadi Mazmur 55 ayat 5 sampai 8 saudara ya. Mazmur 55 ayat 5 sampai 8. Ini bagus sekali ayatnya saudara ya. Hatiku gelisah. Nah, kalau kita mengalami ini akhir-akhir ini saudara ya. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Selah. Jadi ini bukan lari dari masalah saudara ya, lari mengambil waktu untuk berdiam diri dan tinggal tenang untuk merenungkan kebaikan Tuhan, untuk merenungkan firman-Nya, untuk bertemu secara personal pribadi dengan Tuhan. Jadi makna selah di sini saudara, dalam bahasa aslinya itu saudara ya, itu seperti Tuhan berbicara kepada kita secara personal atau pribadi, engkau telah banyak bekerja dan berbicara. Sekarang istirahatlah dalam pelukanku.
dalam hadiratku. Saudara kalau bisa bayangkan ya seperti murid waktu kalau saudara lihat gambar atau mungkin lukisan The Last Supper itu ada satu murid yang menempelkan ya saudara ya dadanya kepalanya kepada dada Yesus bersandar seolah-olah kayak Yesus pribadi yang sweet banget, manis banget. Tadi kita sempat dengar lagu Kerinduanku ya. Itu wah itu dalam banget. Engkau sahabatku, engkau Engkau orang yang paling dekat sama aku ya. Tuhan kalau ada satu pujian lama juga yang berkata bahwa apa? Yesus yang termanis. Saudara dengar lagi itu ya saudara ya. Buat jiwaku. Wah itu sweet banget kalau dinyanyikan saudara. Manis. Seolah kayak Tuhan yang kita sebut. Tuhan yang baik banget. Tuhan yang manis banget. Tuhan yang rindu setiap anak-anaknya yang sudah lelah. Yang sudah capek ketika datang ke hadiratnya. Itu dipeluk sama Tuhan. Bahkan saya selalu ngomong ini sama anak-anak muda bahwa tempat healing terbaik itu bukan di Terawas atau Batu atau bahkan Bali atau Eropa saudara, tempat healing terbaik itu di hadirat Tuhan saudara. Jadi penting sekali, sudah murah ya saudara ya, nggak perlu keluar budget tapi itu memberikan kita kedamaian, ketenangan yang jauh lebih banyak, jauh lebih dalam dibandingkan kita keluar kota. Jadi saya percaya sekali lagi saudara kita perlu yang namanya selah dalam kehidupan kita. Nah Matius 6 saudara ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Tetapi jika engkau berdoa masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu akan melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah kata-kata masuklah ke dalam kamarmu kalau di dalam terjemahan Amplified itu artinya the most private room. Tempat yang sangat pribadi saudara. Nah setiap kita itu penting untuk kita datang berdoa di tempat ini bersama-sama saudara. Tapi ada kalanya ini juga harus kita lakukan untuk punya waktu berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Kalau dulu kita sering kali dengar ya istilah mungkin kalau sekarang kayaknya kurang terkenal saudara ya atau mungkin kurang sering disebutkan. Tapi kalau zaman-zaman mungkin tahun 90-an, tahun 2000-an itu sering kali kita dengar istilah saat teduh ya saudara ya. Bahkan tuh ada albumnya ya, Gloria Trio ya saudara ya, 60 menit saat teduh. Itu volume 1, 2 sampai nggak tahu berapa lagi ya saudara ya. Saya ingatnya mungkin sampai volume 10, mungkin sekarang sudah ngeluarin lagi saya nggak tahu saudara ya. Saat teduh, ada lagi yang bikin saat menyembah ya. Artinya mereka sedang membangun sebuah keintiman pribadi, personal saudara. Itu penting. Kita perlu sekali untuk doa secara komunal, secara korporat seperti ini. Tapi kita harus ingat ada waktu-waktu di mana kita pribadi dengan Tuhan. Kita mungkin di rumah punya mezbah keluarga. Kita istri dan anak-anak mungkin berdoa bersama. Tapi kita juga sebagai suami harusnya punya waktu bersama dengan Tuhan pribadi. Istri punya waktu bersama dengan Tuhan pribadi. Karena apa saudara? Karena saat kita punya waktu pribadi dengan Tuhan, maka saya percaya apapun masalah yang akan kita hadapi, kita akan kuat dan kita akan bisa melaluinya bersama dengan Tuhan di dalam sebuah kemenangan. Amin. Jadi saudara, Yesus pun memberikan kita contoh untuk memiliki waktu pribadi. Yesus yang adalah Tuhan memberikan kita sebuah contoh. Kalau kita buka di Lukas 5 ayat 15 sampai ke 16, di situ dikatakan gini saudara, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ayat yang ke-16, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa saudara. Yesus sudah padat jadwalnya pelayanan. Sehingga dia perlu yang namanya selah waktu pribadi dengan Tuhan. Dia menarik dirinya dan tinggal di tempat yang sunyi untuk bisa berdoa. Jadi saudara, kalau Tuhan kita, Yesus memberikan kita sebuah contoh bahwa ada sebuah dampak atau kita harus memiliki sebuah waktu bersama dengan Tuhan secara personal, kita harus melakukannya supaya apa saudara? Supaya kita bisa intim, bisa melekat dengan Tuhan. Karena saya percaya sekali lagi saat kita terbiasa membangun keintiman yang personal dengan Tuhan, maka apapun persoalan kehidupan kita pasti dapat kita lalui dengan kemenangan. Amin. Nah kita belajar dari Daud saudara. Kita belajar dari Daud saat dia, ini seorang pribadi yang kita kenal, kita tahu,
Dia punya keintiman dengan Tuhan yang sangat intim banget, pribadi yang sangat melekat dengan hatinya Tuhan. Waktu dia bangun itu, ketika masalah datang, kita akan lihat ketika masalah datang, Selahnya mengubah kehidupannya. Kalau kita buka sama-sama di dalam Mazmur 3, Mazmur 3 ayat yang pertama sampai ketiga saudara ya. Kalau saudara simak saja, ini menarik sekali. Ini Daud sedang di dalam sebuah masalah, sebuah problem saudara ya. Dia melarikan diri dari anaknya Absalom karena mau dibunuh saudara ya. Kita baca di ayat yang kedua. Dia berkata seperti ini dalam Mazmurnya, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah." Daud mengalami sebuah masalah dan problem. Setiap kita juga pasti punya masalah dan problem. Tapi apa yang terjadi di ayat yang ketiga? Dia bilang, Alkitab bilang gini, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tidak titik saja saudara, ada kata Selah di situ. Artinya ada waktu di mana dia merenungkan kembali dan ngobrol sama Tuhan secara personal. Lalu kita simak di ayat yang keempat saudara ya. Di ayat yang keempat di situ dikatakan, "Tetapi Engkau Tuhan adalah perisaiku, yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab dari gunungnya yang kudus." Selah di situ. Saudara, kalau di ayat 4 yang kelima, saudara bisa lihat. Di ayat 2 dan 3 kita lihat bahwa dia hampir hopeless saudara. Bahkan orang-orang sekitarnya berkata Tuhan pun tidak bisa tolong Daud. Bahkan mungkin dia nggak bisa lagi bangun, mungkin ajak pasukannya untuk berdoa bersama. Ya, artinya ini tinggal Daud dengan Tuhan aja. Tetapi apa yang terjadi? Daud kembali teringat dia punya hubungan yang personal itu dengan Tuhan dan dia Selah di situ. Maka ayat yang keempat dia teringat akan Tuhan dan dia berkata gini, "Sekalipun nggak ada pertolongan, tetapi Tuhan adalah perisaiku." Dia ingat kembali akan janjinya Tuhan. Sekalipun mungkin hidupku di ujung tanduk, tetapi Tuhan pasti akan menjawab aku. Lalu kita lihat di ayat yang ke-6 saudara ya. Di ayat yang ke-6 dikatakan gini, "Aku membaringkan diri lalu tidur." Saudara, kalau kita di dalam sebuah masalah, bisa nggak kita nyenyak tidurnya? Pasti sangat sulit ya saudara ya. Pasti sangat sulit, kita pasti nggak nyenyak. Mau semahal apapun, kasur kita pun pasti kita tidak bisa akan nyenyak. Kepikiran terus. Ya, bawaannya hati gelisah terus. Tetapi menarik sekali ketika Selah demi Selah yang dialami oleh Daud. Daud dikejar, hampir dibunuh saudara. Bahkan dia ditinggalkan oleh pasukannya. Tetapi apa yang terjadi? Di ayat yang ke-6 dia berkata gini, "Aku membaringkan diri lalu tidur." Di situ tidak dikatakan dia ketemu sama psikolog saudara, dia minum obat tidur dan sebagainya. Enggak ada saudara ya. Cuma Selah, dia bisa tidur. Ya, "Aku bangun sebab apa? Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu." Ini orang bukan cuma dikejar debt collector saudara ya. Dia dikejar puluhan ribu orang mau membunuh dia. Artinya kalau stres, tingkat stresnya tinggi banget ini Daud. Tetapi sekali lagi dia bisa tidur. Karena apa? Selah punya hubungan personal dengan Tuhan saudara. Di ayat yang ke-7, "Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang dan yang siap mengepung aku." Ayat yang ke-8 saudara, waktu kita hidup dari Selah demi Selah, apapun yang terjadi, lihat ini sudah di ayat yang ke-8, "Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu." Saudara, musuhnya belum pergi. Tetapi dia bisa memperkatakan sebuah perkataan iman. Ya, sebuah perkataan nubuatan. Ya, dia berkata bahwa apa? "Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku." Kenapa Daud bisa yakin seperti itu? Karena punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia tahu Tuhan yang sama yang pernah tolong dia mengalahkan Goliat, Tuhan yang sama yang akan bantu dia. Itu bisa Daud yakinin karena dia punya pengenalan akan Tuhan, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya sekali lagi ketika kita hidup dan memiliki waktu pribadi dengan Tuhan,
Mungkin saat teduh bukan hal yang familiar lagi hari-hari ini. Mari, tapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk punya waktu-waktu doa juga bersama dengan Tuhan secara personal, pribadi. Karena itu akan membangun kita. Dan kita lihat waktu Daud datang dengan masalah, dia datang dengan tenang karena ada Sela di situ. Di ayat yang ke-9 dia bisa memperkatakan sebuah perkataan iman. Doanya beda saudara ya. Doanya penuh dengan iman. Karena sekali lagi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Saya percaya Daud merenungkan firman Tuhan, Daud berdoa sehingga imannya bangkit, sehingga dia bisa memperkatakan kata-kata yang luar biasa dan doanya berdampak. Kalau saudara baca di Mazmur 4, Mazmur pasal yang kelima, Mazmur pasal yang ke-6, di situ baru saudara temukan ada doa-doa yang baru. Ya, ada doa pada malam hari, ada doa pada pagi hari, ada doa dalam pergumulan saudara. Karena apa sekali lagi? Karena Selah. Di ayat sebelumnya sudah nggak dapatin itu, tapi di pasal-pasal selanjutnya sudah bisa lihat bagaimana doa-doa di situ lahir. Sekali lagi, saya ingatkan di dalam tadi yang kita baca di 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 ya saudara ya. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Mari yang sama-sama percaya bahwa kita perlu waktu-waktu tenang, intim dengan Tuhan. Kita bisa katakan amin. Saya undang pemain musik.